Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran matematika. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu materi tentang limit fungsi aljabar, yaitu menentukan nilai limit. Selalu terapkan protokol kesehatan, lakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita mulai videonya, silakan kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kafi. Apa yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari adalah menentukan nilai limit fungsi aljabar. Apa saja langkah pengerjaan dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar? Langkah yang pertama, kita lakukan uji limit dengan metode substitusi. Jika hasil tidak sama dengan 0/0, maka pengerjaannya selesai. Artinya, jika hasilnya berbentuk tidak sama dengan 0, itulah nilai limitnya. Jika hasil sama dengan 0/0, maka lakukan langkah berikutnya. Artinya, jika hasilnya bentuk tak tentu, yaitu 0/0, maka fungsi fx harus diuraikan. Metode substitusi, limit x mendekati 2 dari fungsi 4x kuadrat plus 5x plus 3. Nah, setiap yang nilai x, maka kita ganti dengan angka 2. Artinya, substitusikan x yang bernilai 2 ini ke dalam fungsi yang ada x-nya ya. Maka setiap yang x kita ganti dengan angka 2. 4x kuadrat berarti 4 dikali 2 kuadrat ditambah 5x berarti 5 kali 2 tambah 3. Nah, 4 dikali 2 pangkat 2 ini berarti 2-nya dikuadratkan ya. Turunkan 4, 2 dikuadratkan 4 ditambah 5 kali 2 ditambah 3. 4 dikali 4 16. 5 kali 2 10 tambah 3. 3 tambah 10 tambah 16 hasilnya 29. Nah, karena hasilnya tidak 0/0, maka inilah hasil dari limit soal ini ya. Hasilnya 29. Contoh soal berikutnya. Nah, ini juga sama. Setiap x kita substitusikan atau ganti angkanya dengan 0 ya. Berarti 0 ini disubstitusikan ke huruf x yang ada di fungsi ini ya. Kita masukkan berarti x pangkat 3 berarti 0 pangkat 3 dikurangi 12. X-nya dikali 0 tambah 20 dibagi x kuadrat berarti 0 kuadrat ditambah 3x berarti 3 kali 0 tambah 10. Nah, berarti hasilnya 0 dikuadratkan hasilnya 0. 12 dikali 0 hasilnya 0. Angka berapapun dikali 0 hasilnya 0. Berarti ini tinggal 20 per 0 dikuadratkan 0. 3 kali 0 hasilnya 0. Nah, ini 10 berarti sisanya 10. 20 dibagi 10 hasilnya 2. Berarti ini hasil atau nilai limitnya yaitu 2. Jika hasilnya tidak sama dengan 0/0, artinya bentuk tertentu, dalam hal ini adalah 29 nih, hasilnya 29 dan 2, maka pengerjaan selesai dan itulah nilai limitnya. Tetapi jika hasilnya 0/0, kita lakukan langkah berikutnya. Nah, ini contoh misalkan kalau misalkan hasilnya 0/0 ya. Jadi limit x mendekati 2 dari fungsi x kuadrat min 4 dibagi x min 2. X-nya kita ganti dengan angka 2. Maka 2 kuadrat dikurang 4. Ini x-nya jadi x min 2 berarti 2 dikurangi 2. 2 dikuadratkan 4. 4 dikurangi 4 0. 2 dikurangi 2 0. Nah, ini adalah bentuk dari hasilnya kalau dia dikerjakan hasilnya 0/0. Ini bukan merupakan hasil limit. Maka harus lakukan langkah berikutnya. Ya, jadi kalau misalkan disubstitusikan hasilnya 0/0, berarti ini tidak bisa digunakan nih. Substitusi itu tidak bisa digunakan. Substitusi tidak bisa digunakan jika hasilnya 0/0. Jika mau digunakan, maka lakukan langkah berikutnya. Nah, sebelum ke langkah berikutnya, ini adalah latihan soal untuk metode substitusi. Ini nomor 1, limit x mendekati 2 dari fungsi 3x kuadrat plus 4x plus 3. Ingat ya, x ini kita ganti dengan 2. Kalau hasilnya bukan 0/0, maka itu hasil limitnya. Ini nomor 2, ini nomor 3 ya. Selamat mengerjakan, silakan dikerjakan di buku tulis. Langkah kedua yaitu metode faktorisasi. Ya, bentuk faktorisasi dari aljabar yaitu
bentuk dari AX kuadrat plus BX plus C. Nah, metode faktorisasi bentuk aljabar berupa fungsi kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Contoh 1, limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X kuadrat min 4. Ya, ini contoh menggunakan metode faktorisasi. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, berarti X kuadrat min 5X plus 6, ini kita bisa urai menjadi A-nya sama dengan 1, B-nya min 5, dan C-nya 6. Nah, buat dalam bentuk dalam kurung X dikali dalam kurung X. Nah, caranya adalah cari dua angka yang jika dikali hasilnya C. Jadi kalau dikali hasilnya 6, jika dijumlah hasilnya B, yaitu min 5. Angka berapa yang kalau dikali 6 dijumlahkan 5? Berarti kita patokannya angka 6. Dua angka itu kalau dikali hasilnya 6. Ya, bisa kita 6 kali 1, bisa juga dengan 3 kali 2. Nah, akan tetapi kalau dijumlah hasilnya min 5. Nah, kalau kita menggunakan 6 dan 1, 6 dikali 1, 6. 6 dijumlah 1, 7 ya. Kalau misalkan kita pakai 6 dan min 1, oke. 6 dikali min 1, min 6. Padahal di sininya plus 6. Jadi, kita tidak bisa menggunakan angka ini, dua angka ini. Berikutnya 3 dengan 2. 3 dengan 2. Kalau misalkan 3 dikali 2, 6 ya. Kalau misalkan 3 ditambah 2 hasilnya min 5. Oh, berarti tidak bisa menggunakan 3 dikali 2. Coba kalau kita misalkan menggunakan yang satu angkanya min 3 dan yang satu angkanya min 2. Oke. Min 3 kali 2 hasilnya 6. Min 3 min 2 hasilnya min 5. Nah, berarti dua angka ini bisa kita gunakan ya. Tetapi tandanya seperti ini. Maka kita dapat angkanya yaitu min 3 dan min 2. Nah, kita masukkan ke dalam bentuk ini. X min 3, X min 2 ya. Nih, kita sudah dapat nih, berarti hasilnya X min 3 dikali X min 2 ya. Nah, ini dia nih, kita urai dalam faktorisasi. X kuadrat min 5X plus 6 ini menjadi X min 3 dikali X min 2. Nah, berikutnya yang bawah X kuadrat min 4 ini kita bisa urai menjadi seperti ini bentuknya ya. X plus 2 dikali X min 2. Nah, untuk membuktikannya seperti ini. X plus 2 dikali X min 2. X kali X kali X, X kali min 2. Berarti X kuadrat min 2X. Berikutnya 2X, 2 dikali X, 2X plus 2X. 2 dikali min 2, min 4 ya. Berarti X kuadrat min 2X plus 2X sama dengan min 4. Maka hasilnya ya ini, X kuadrat min 4. Maka bisa kita tulis di sini. X plus 2, X min 2. Nah, ini biar ada angka yang dicoret, maka dibentuklah seperti ini ya. Berikutnya, nah ini di atas ada X min 2, di bawah ada X min 2, ini bisa dicoret. Coret. Hasilnya ini ya. Berarti turun lagi limit X mendekati 2 dari fungsi X min 3 dibagi X plus 2. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung bisa dimasukkan ya, X-nya menjadi angka 2. Jadi X ini angka 2. 2 dikurangi 3, 2 plus 2. 2 dikurangi 3, dibagi 2 plus 2. 2 dikurangi 3, min 1. 2 ditambah 2, 4. Maka hasilnya min 1/4. Nah, ini hasil limitnya. Berarti limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X kuadrat min 4 hasilnya min 1/4. Metode faktorisasi bentuk aljabar berupa fungsi kuadrat ya. Ini masih sama, AX kuadrat plus BX plus C. Kalau tadi A-nya adalah bernilai 1 ya, nih tidak ada angka. Maka kalau berikutnya metode faktorisasi bentuk aljabar berupa fungsi kuadrat. Kalau yang pertama tadi kita bahas bentuk aljabarnya X kuadratnya atau A-nya 1. Nih ya, 1 nih. Nah, kalau yang sekarang bentuk aljabarnya ya atau A-nya atau yang di depan X kuadratnya bukan 1. Bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Contoh 2, perhatikan. Limit X mendekati 1 dari fungsi 2X kuadrat min X min 1 dibagi 3X kuadrat min X min 2. Nah, bentuk aljabar yang di atas ini harus diuraikan, begitupun yang di bawah. Nah, untuk mengurai yang di atas, dalam bentuk seperti ini, 2X kuadrat min X min 1, A-nya 2, B-nya min 1, dan C-nya min 1. Ini berbeda dengan contoh 1, kalau dia berbentuk seperti ini, maka kita kalikan dulu si A dengan si C. A dikali C, yaitu 2 dikali min 1, hasilnya min 2. Nah, cari dua angka, jika dikali hasilnya A dikali C atau min 2, jika dijumlah hasilnya B, min 1. Ya. Maka kita dapat angka 2 dan plus 1. Masukkan ke dalam bentuk seperti ini ya, X plus 1 dikali
X min 2 sama dengan 0. Akan tetapi, kalau contoh 1 selesai di situ, kalau contoh 2, karena kita tadi menggunakan angka 2 dikalikan dengan yang C, maka 2 ini kita munculkan lagi setelah menemukan dua angka ini ya. Nah, maka masing-masing dibagi 2 nih, yang tidak ada tanda X-nya. Nah, berarti kan X plus 1 dibagi 2. Nah, X min 2 dibagi 2. Nah, X plus 1 dibagi 2 itu kan tidak bisa nih, artinya tidak bulat angkanya. Maka kalau hasilnya tidak ada atau tidak bulat, maka dikali 2 ini langsung dikali dengan X. Nah, kalau yang ini min 2 dibagi 2 kan min 1. Nah, berarti ini bisa. Jadi nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. 2X plus 1. Jadi satunya tetap nih. 2 ini kalikan dengan X. Kalau hasilnya seperti ini ya. 2X plus 1 dikali. Nah, ini X min 2 dibagi 2 min 1 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini nanti kita bisa untuk pengurai yang 2x kuadrat min x min 1. Nah, sekarang kita cari yang di bawahnya, 3x kuadrat min x min 2. Cari dua angka, jika dikali hasilnya A kali C. Berarti 3 dikali 2, hasilnya 3 dikali min 2, hasilnya min 6. Jika dijumlahkan hasilnya B, nah hasilnya min 1 nih. Kira-kira angkanya berapa saja? Nah, untuk menentukan angka ini tidak jauh dari angka ini nih. Berarti nanti akan ada yang x min 1. Nah, maka kita dapat angka-angkanya adalah min 3 dan 2. Kenapa min 3 dan 2? Seperti cara yang pertama. Nah, kalau dikali hasilnya 6, 3 kali 2 min 6. Kira-kira kalau angka 6 itu kan 6 dan 1. Karena 6 kali 1, 6. Tapi kalau dijumlah hasilnya min 1. Nah, ini 6 tambah 1, 7. Maka ini tidak bisa. Kita gunakan yang 3 dan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Maka salah satunya harus minus. Kita gunakan misalkan minus 3. Minus 3 kali 2 min 6, benar. Dan minus 3 ditambah 2 minus 1, benar. Nah, maka kita bisa dapat angka-angkanya yaitu min 3 dan plus 2. Berarti kita buat bentuk seperti ini, X plus 2. Nah, kita gunakan plus dulu ya di depan. X plus 2 dan X min 3. Nah, karena tadi kita menggunakan angka 3 atau artinya minjem ya, maka kita bagi nih angka 2 ini dengan 3 dan angka 3 ini dengan 3. X-nya tidak usah. Lalu dibagi dengan A yaitu 3 ya. X plus 2 dibagi 3 min 3 dibagi 3. Nah, yang bisa dibagi hanyalah 3 dibagi 3. Nah, yang ini kan 2 dibagi 3. Maka si 3 ini kalikan saja dengan X ya. Tapi nanti hasilnya bukan 2/3 lagi, tapi hasilnya 2. Nah, seperti ini hasilnya. 3X plus 2 dikali min 3 dibagi 3 hasilnya min 1. Nah, ini hasil yang akan kita masukkan ke bagian fungsi yang di bawah ini ya. Nanti akan menjadi seperti ini. Limit X mendekati 2 dari fungsi. Nah, yang di atas sudah kita urai menjadi ini nih. 2X plus 1 dikali X min 1 dibagi. Nah, uraian yang bagian bawah yang ini nih. 3X plus 2 X min 1. 3X plus 2 X min 1. Nah, ini untuk menghasilkan seperti ini tuh, biar bisa ada yang sama antara atas dan bawah. Nah, kalau udah ada yang sama, kita coret. X min 1 coret yang di atas, X min 1 coret yang di bawah. Nah, tinggal sisanya nilai X ini kita ganti dengan angka 2. Nah, seperti ini, limit 2X plus 1 dibagi 3X plus 2. Karena X min 1-nya sudah dicoret. X ini nilainya 2, berarti berikut adalah latihan soal metode faktorisasi untuk nomor 4 dan nomor 5. Ini nomor 4, ini nomor 5. Ini gunakan contoh 1, ini gunakan contoh 2. Selamat mengerjakan, dan jangan lupa kerjakan di buku tulis masing-masing. Berikutnya, langkah yang ketiga yaitu metode perkalian akar sekawan. Metode perkalian akar sekawan, bentuk aljabar berupa bentuk akar. Kalau tadi kan fungsi kuadrat, kalau sekarang bentuk aljabarnya berupa bentuk akar. Contoh, limit X mendekati 9 dari fungsi X min 9 dibagi akar X min 3. Nah, ini ada bentuk akar. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita kali dengan akar sekawan. Bagaimana cara mengkali dengan akar sekawan? Maksudnya apa? Kita ambil yang ada akarnya. Kalau akarnya ada di bawah, maka kita gunakan yang bagian sini. Tapi kalau akarnya ada di atas, kita gunakan yang bagian atas. Nah, karena akarnya ada di bawah, maka kita kalikan limit ini dengan
dengan angka yang ada di bagian bawah, yaitu akar X min 3. Tapi kita jangan menggunakan akar X min 3, tapi kita ganti tandanya min jadi plus. Begitupun sebaliknya, kalau di sini plus nanti kali akar sekawannya dengan plus ya. Contohnya ini X min 9 dibagi akar X min 3. Nah, kita menggunakan angka yang di bawah, maka dikali dengan akar X plus 3 dibagi akar X plus 3. Ya, jadi 2 nih, atas sama bawah. Karena kalau akar X plus 3 dibagi akar X plus 3 kan hasilnya 1. Nah, ini untuk memudahkan, kita gunakan angka yang ini tetapi diubah tandanya yang negatif jadi positif. Ingat ya, ambil yang ada akarnya. Lalu kita kalikan. X min 9 dikali akar X plus 3, hasilnya adalah X min 9 dikali akar X plus 3. Akar X min 3 dikali akar X min 3 adalah akar X dikali akar X, yaitu akar X kuadrat. Akar X dikuadratkan hasilnya X. Atau lebih gampangnya, akar X dikali dengan akar X. Jadi yang ini ya, dikali akar X dikali dengan akar X, yaitu hilang akarnya atau hasilnya X. Contoh lagi, misalkan akar A dikali akar A, maka hasilnya A. Nah, kalau akar X dikali dengan akar X, hasilnya ya X. Jadi akarnya hilang ya. Terus min 3 dikali dengan positif 3, artinya min 3 kali 3 yaitu min 9. Jadi kalian hanya mengkalikan yang akar X dengan akar X dan angkat min 3 dengan 3 ya. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati 9 dari X min 9 dikali akar X plus 3 dibagi X min 9. Ada yang bisa dicoret? Tentunya ada ya. X min 9 di atas dengan X min 9 yang di bawah kita coret, sehingga limit X mendekati 9 dari akar X plus 3. Nah, maka yang ada X-nya kita ganti dengan 9. Akar 9 ditambah 3. Akar 9 berapa? 3. 3 ditambah 3, maka hasil limitnya adalah 6. Ini adalah contoh bentuk aljabar. Kalau dia bentuk aljabarnya bentuk akar, maka gunakan untuk mencari limitnya gunakan metode perkalian akar sekawan. Nah, ini adalah latihan soal untuk metode perkalian akar sekawan untuk soal nomor 6. Ya, selesai untuk materi kali ini. Kita membahas mencari limit fungsi, cara substitusi, cara faktorisasi, dan perkalian akar sekawan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.